Kenapa kita tidak boleh langsung untuk pindah madhab? Karena konun atau ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah mengikuti madhabnya imam siapa. Nah, kalau konun yang ketetapan di sini di Indonesia itu adalah mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Tidak boleh terus satu hari pindah nanti dikira kayak orang stres, sakarepe dhewe kabeh, dicampur aduk adanya aimatul madzhab itu imam 4, karena konun yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah madhab yang harus diikuti. Nah, kadang-kadang kecuali kalau dalam keadaan darurat. Nah, darurat itu mesti hukumnya memperbolehkan adanya sesuatu yang tidak diperbolehkan dengan pertimbangan, kan ngoten. Jadi kadang sekarang ini memahami adanya fikih madhab kadang-kadang seenaknya. Kalau memang dia mengikuti sholatnya mengikuti Imam Hanafi, tidak boleh wudunya mengikuti Imam Syafi'i, kan ngoten. Tidak boleh terus pindah-pindah, tidak boleh. Kalau memang dia sholatnya mengikuti Imam Hanafi, maka mulai dari wudu dia sendiri harus mengikuti madhabnya Imam Hanafi, karena antara sholat dan wudu itu adalah satu paketnya. Jadi biar apa? Biar tidak membingungkan nantinya, ya, biar tidak membingungkan. Iya, kalau memang orang tahu dengan itu, orang-orang awam yang tidak tahu akhirnya akan membuat kerusakan-kerusakan. Walaupun itu ada yang berpendapat seperti itu di dalam madhab 4 tersebut. Jadi harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Sunanus shaumi Ramadan, kesunatan di dalam puasa Ramadan, ta'jilul fitri idza tayaqqanal huruf, maka cepet-cepet buka. Niki yang sering dipraktekkan, ini sudah menjadi suatu yang umum bahwasanya takjil fitri itu adalah semuanya menjalankan. Idza tayaqqanal huruf, cuma kadang-kadang listriknya mati, ya, gak ketok jam, menjadi sesuatu yang harus diakhirkan, ya, harus diakhirkan. Biasa ngenteni masjid Gang Gansal niki ada kok gak ada dan krono listriknya mati semisal, nggih, maka harus diakhirkan. Jamnya dilala ya pas mati, ngoten. Dilala jamnya pas mati, atau dia pergi, nggih, pergi naik kendaraan di jalan tol itu kan kadang-kadang tidak dengar suara azan, maka dia harus mengakhirkan. Jadi kalau memang jamnya dia itu mengikuti jam semisal yang ada di Malang, padahal dia perjalanannya ke Lampung, tidak boleh di Lampung sana mengikuti jam Malang, kan ngoten. Jadi tidak boleh. Nah, kecuali kalau Malang perginya ke Kalimantan sana, dia pergi puasanya mengikuti sini, bukannya boleh, karena dia menjadi tujuan, menjadi suatu tujuan, orang gelek keringanan, tapi itu memang kebutuhan dia untuk di sana melakukan sesuatu yang dibutuhkan. Jadi walaupun kadang iki Malang gurung maghrib, tapi nang Kalimantan sudah maghrib, kan ngoten, diperbolehkan, harus mengikuti sesuatu yang seperti itu. Jadi yakin bahwasanya itu adalah sudah maghrib. Nek ten desa pun biasa, nek krungu adzan masjid itu pun biasa. Nek ten gene kota kados ngeten iki kadang-kadang mboten pireng. Napa malih ten hotel, ngoten lho. Hotel kaya wong ilang. Ten hotel niku kaya wong ilang. Mboten ngerti sengenge, mboten krungu suarane adzan, mboten krungu napa-napa. Wis ngoro-ngoro kok wis bengi, ngoten tok. Apa malih ten gene hotel terus sing tingkat pinten ngoten mboten ting tengah-tengah mboten kena sengenge blas ngoten niku. Wis kaya wong ilang. Iki wis waktune salat zuhur apa ora, kan ngoten. Jadi dia harus meyakinkan, tidak boleh dengan hanya zon saja, tidak boleh, tapi harus diyakinkan bahwasanya ini adalah sudah melebihi jamnya, kan ngoten, sudah melebihi jamnya. Bi khilafi idza syakka fayajibu alaihi ayyamala bil ikhtiyati wa yuakhirul fitr. Nah, maka kalau dia terjadi sesuatu yang ragu, maka dia harus mengakhirkan di dalam takjilul fitrinya, takjilnya. Jadi bukan rada mundur mawon, mboten napa-napa.
Mundure sampean iku ya hitungane ibadah. Ngoten lho nggih. Mundure sampean hitungane ibadah krana napa? Krana ikhtiyat, krana hati-hati dengan adanya suatu hukum. Nggih, karena hati-hati. As-sahu walau bijur'ati ma'in. Kesunahane poso sahur senajan nang kono diet ya tetep sahur kan ngoten nggih. Tetep sahur. Nah, nek sahur kok nang kono ku tambah lara. Nggih. Nggih mboten usah sahur semisal. Wonten wong sing kadang-kadang nek sahur malah mboten salat subuh semisal. Ya ora sahur mawon. Karena apa? Nantinya malah menggugurkan sesuatu yang wajib, melakukan sesuatu yang sunnah, menggugurkan sesuatu yang wajib. Karena apa? Kuwareken itu biasanya ora tangi kan ngoten. Nek kuwareken ora tangi. Semono kok nek sahur waktune mepet kalian subuh kurang seperempat jam atau kurang berapa terus dia tidur, sama juga tidak diperkenankan. Rata-rata niku menawi mantun sahur, sahure mboten saged melek, terus mantun sahur ngeblak malih. Nek wis kuwareken ngoten niku nggih kangelan. Bener sahur niku sesuatu yang sunnah karena apa yang dilakukan di dalam sahur niku adalah barokah kata. Wa idaqul waktu sahuri min mutasifil laili. Di mana waktu malam itu sudah berarti bahwasanya sahur semisal mantun terawih langsung mboten masalah. Wis lamun buka niat sak sahure semisal ngoten nggih semisal. Nggih mboten masalah. Krana mutasifun bil laili, apa yang menjadi persifatan dari malam itu sudah diperkenankan untuk melakukan sesuatu di dalam ibadah sahur semisal. Takhirus sahur bihaitsu la yafsuhu ta'khir, mengakhirkan sahur sekiranya mengakhirkan tersebut tidak menjadi sesuatu yang jelek, menjadi sesuatu yang jelek. Jadi sesuatu yang jelek niku nggih kados biasanya perokok nggih. Perokok niku ngenteni sampai nang kono waktu teman-teman akhir saestu ngoten. Nah, tapi nggih wonten faedahe. Dados wong niku mengira bahwasanya waktu poso itu diakhiri ketika waktu imsak. Padahal sebetulnya tidak waktu imsak itu masih ada sisa waktu untuk sahuran ngoten. Dadi untuk ngajari wong-wong sing nang kono iku tidak tahu tentang masalah itu, akhirnya dia tahu, oh ternyata imsak itu hanya untuk berhati-hati saja. Nah, ketika dia krungu imsak gitu, wah, mangan gak ngatasi kan ngoten nggih. Maka minum tak ndak masalah. Nek mangan kuatir nang kono iku kebablasan nantinya. Kebablasan sampai waktunya subuh. Senajano antarane imsak ambek subuh niku batasannya kira-kira 15 menitan atau 10 menit nggih, 10 menitan. Berarti antara 50 ayat. Wayum sikunat ban anil akli qoblal fajri binakfi khamsina ayatan atau rubusa. Seperempatan niku wau. Tadi tergantung nggih. Tadi memang kehati-hatian niku penting. Karena nopo? Wong poso sing dengan sahur kalian boten niku beda. Bedanya nopo? Ketika seseorang puasa dengan mengikuti aturan-aturan yang ada sahur, niku nggih puasa tetap beraktivitas. Beraktivitas yang di situ tidak seberapa terasa. Beda dengan yang tidak mengikuti aturan. Puasanya terasa memberatkan dia. Puasanya terasa memberatkan dia. Karena apa? Dia tetap beraktivitas masuk kantor, tapi biasanya dia sarapan, ora sarapan. Akhirnya nang kantor lemes tok kan ngoten. Akhirnya ngersulo. Sebenarnya puasa itu ketika dijalankan sesuai dengan aturan tidak akan melebihi berat yang ada itu tidak. Kanten nopo? Kula niku menawi sahur mesti nang kono senep. Tapi dipaksa. Karena apa? Ndak biasa makan malam kan ngoten. Nah,
nek sahur rata-rata ngoten senep utawa itu hanya beberapa hari. Karena apa? Ada suatu perubahan di dalam kebiasaan. Jadi dipaksa krono mengikuti aturan sing disunahno kalian Kanjeng Nabi. Biar tidak memberatkan, sehingga puasa itu bukan tempatnya bermalas-malasan. Puasa itu bukan tempatnya libur semuanya, tidak. Ya memang untuk meningkatkan ibadah. Ibadah itu kan tidak harus wiritan tok. Ibadah itu, bekerja itu bagian dari ibadah. Jadi kewajiban melaksanakan, menjalankan pekerjaan yang sudah ada itu adalah bagian dari kewajiban. Bahkan bisa sebagai penebus dosa, di mana dosa tersebut tidak bisa terhapus dengan adanya istighfar, tidak bisa terhapus dengan adanya sedekah. Tapi terhapus dengan adanya kita kesulitan di dalam menjalankan atau memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita. Jadi kadang-kadang nyenengno arek cilik, anake niwatene riyo ditukokno pakaian, ditukokno mainan ta napa. Niku kadang-kadang sing ndadosaken dosa kita niku sing angel diampuni kalian pangeran, di ngapura kalian pangeran sebab nang kono duwe keluarga yang menjadi tanggungan terus disenengno iku kadang-kadang saged gugurno dosa sing angel. Kama qala sahibus sufatuz zubat wa sunnah ma'a ilmil hurubi yuftiru bisuratin wa aksuhu sahur. Jadi disunahkan mengetahui apa itu ketentuan-ketentuan di mana dia harus dia harus buka, di mana dia harus mengakhirkan sahur. Al fitru ala rutobin witran. Disunahkan lagi wis padha ngertos niki dadi buka kelawan kurma sing ganjil payuqaddimuhu awalan. Dadi senajan sak piring sudah menunggu tapi disempatno nang kono sing ganjil 1 atau 3 atau langsung 5 ndak masalah, ndak usah buka kalian sego semisal kados ngoten. Kados niki sesuatu yang disunahkan. Fa illam yajid fa busrin fa tamrin fa ma'i zamzama fa ma'in fa khulwin fa khalwa. Kalau dia tidak punya kurma, fa busrin, maka dia berbuka dengan sesuatu yang segar. Segar niku ya termasuk buah-buahan itu kan segar. Tapi ampun sampai dengan segar itu dimaknai es. Segar itu sesuatu yang asli dari pembawaan, belum ada pengolahan sama sekali. Kados buah yang masak, nggih. Kalau mungkin semangka, mungkin pepaya, pokoknya buah yang tidak diolah. Matangnya itu adalah karena memang betul matang, tidak sebab nek wong Indonesia kan dikolek. Jadi labune dikolek, itu dimasak. Jadi tidak sesuatu yang segar. Senajan dikai es jadi seger. Nah, karena apa? Kondisi puasa itu kan panas. Nek nanggung itu nganggo es, seger yang sesuatu yang baru. Ini akan melemahkan di dalam tubuh orang yang telah melakukan puasa. Akhirnya nopo lemes. Biasanya pun lemes. Jadi ketoknya seger tapi lemesnya akhirnya terawih mboten saged utawa nang kono turu tak wis ora kuat ngadeg blas. Padahal nanti ada kesunahan yang lain bagaimana supaya di dalam ibadah itu lebih kuat lagi. Maka ketika kondisi tubuh yang ketika puasa itu dalam keadaan sebenarnya luarnya terlihat lemas, tapi dalamnya itu terlihat bahwasanya rasanya terasa sehat. Maka jangan dilemahkan dengan adanya kita memasukkan makanan-makanan yang tidak diterima oleh kondisi tubuh kita yang selama seharian itu melakukan puasa. Dikai segere pol ngoten. Mulane kadang-kadang kathah wong mantun poso terus nang kene kondisine malah loro kabeh. Karena apa? Tidak ada aturan di dalam makannya. Dulu orang-orang tua kita sehat karena kekurangan makan, kekurangan makan makanya
nek kapan wae loro nang dokter pun sing kathah mangane mawon lak sehat. Karena apa? Dulu kekurangan mangan. Nek wong saiki nek wae loro pun dijogo mangane, ojo akeh-akeh mangan kan ngoten. Ben sehat. Jadi kerusakan sekarang itu karena banyaknya macam-macam makanan sing dilebokno nang nggone madarane, nang nggone wetenge. Nek wong biyen kangelan apa sing atene dilebokno nang nggone wetenge. Dadi ini kadang-kadang kurang sehat karena ndak punya makanan. Nah, saiki kakean panganan nopo ki mawon ngoten nggih. Fama fatamrin fama izamzam nggih. Buah-buahan terus air zam-zam ya. Nah, senajan mboten saged umroh pas waktu puasa ngoten ya menyediakan mboten napa-napa. Sakniki kan zam-zam kathah dijual ten pundi-pundi kan kathah ya. Fakhulwin fakholwa, berarti sesuatu yang manis dan manisan itu beda. Walaupun manisan itu juga manis ngoten nggih. Fakulwin itu adalah khulwun itu apa? Al khulwu wa huwa malam tamashunar kal asali wal zabib. Manis yang dimaksud khulwun itu manis yang gimana? Sebagaimana sesuatu yang belum tersentuh oleh api, yang tidak dimasak, intinya tidak dimasak. Ya kok kolok niku pun dimasak. Nah, madu ini kan manisnya tidak dimasak. Nek gula sama-sama manis tapi dimasak, dikelola. Karena apa? Di dalam setiap tibun nabawi ya, kesehatan Nabi itu betul-betul apa? Memperhatikan seperti itu. Orang kalau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sehat. Rasulullah itu gerah niku kan waktu mau kepundhut saja. Nggih, gerah yang sampai tidak bisa beraktivitas ya, aktivitasnya berkurang sangat niku niki wau. Nah, itu kalau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wazabib ya anggur, mboten napa-napa, sesuatu yang kondisi sehat kita itu yang mengetahui itu adalah diri kita sendiri. Kondisi sehat kita yang mengetahui itu diri kita sendiri. Kita makan makanan apa yang menyebabkan kita sehat, kita makan makanan apa yang menyebabkan diri kita tidak sehat, itu ada di dalam pikiran dan kebiasaan kita. Kita makan sesuatu kok ragu, ya loro temu. Maka sesuatu yang ragu itu adalah menjadi pertimbangan, ndak usah dimakan. Sampai atene mangan sambal, kepingin sambal semisal, sampai ragu-ragu, kuat gak kuat, tinggal saja. Nanti kalau dipaksakan mesti dampaknya nanti akan melemahkan. Karena apa? Ketika sampai di situ ada sesuatu yang diolah dia pikiran sampean, itu adalah sinyalnya Allah untuk menjaga sampean. Tapi kadang-kadang kita itu tidak peduli, saking ndableke akhirnya dilebokno kabeh, akhirnya wayahe riyo kari loro tok kan ngoten. Jadi apa yang sehat kita itu adalah apa yang ada di dalam diri kita sendiri, itu adalah kita. Kita bisa mencegah, mulane kadang-kadang itu tidak bisa tarak, itulah yang menyebabkan apa itu banyak adanya penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Wis kadung kumpul kancane, kadung wae bukuh nang niku pilihane akeh. Ya kundangan ngoten pilihane akeh bingung. Padahal nek nang omah mesti ana satpame. Nek pas kundangan ora ana satpame. Lah bojone piyambak niku kan biasa ngoten. Dadi pas wae nang omah napa-napa kan dilarang wonten satpame. Wong piyambake kagungan diabetes utawi napa. Dadi sehat itu dari diri kita sendiri, kesadaran kita untuk sehat. Bukan orang lain. Kalau orang lain, karena orang lain nek nang jaba mesti mangane ngawur. Mulai nang kono gaya guru mangan ngoten ki mawon. Tapi kalau sehat karena didasari oleh kesadaran kita untuk sehat, maka akan bisa terjaga sehat. Jadi kumpul siapapun dimanapun ada kesadaran itu. Niku penting. Mulane kula kadang-kadang niku sakniki napa? Sakniki kula niku prihatin kalian kondisi sekarang niki, banyak kiai-kiai sepuh nggih, wong-wong alim sing kapundhut. Kula ngeten tok. Nah, saiki sing nom-nom ayo belajar sehat. Belajar sehat. Karena apa? Kita sudah ditinggal kiai-kiai sepuh, orang-orang alim. Nah, kalau kita tidak mau menjaga kondisi kita yang untuk sehat, nanti ketika kita dibutuhkan nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Padahal
masih dibutuhkan. Nah, kiai-kiai sepuh, orang-orang yang pandai yang dalam beberapa bulan ini hitungannya ratusan kapundhut, ini memprihatinkan untuk apa itu menjadikan seseorang menjadi alim, menjadi kiai itu kan tidak bisa instan, tidak bisa seminggu 2 minggu, tidak bisa, butuh waktu yang lama. Maka kalau yang muda-muda terus sembrono mumpung sik enom, ini akan menjadi kebiasaan. Iya, mudanya masih kondisinya kuat, nanti ketika dia sudah agak umur sekitar 40-an, aktivitasnya sering terganggu nantinya. Maka membiasakan diri di waktu muda untuk sehat ini bagian dari sesuatu yang wajib. Manfaat ilmu itu ditunjang dari kesehatan itu sendiri. Manfaatnya ilmu itu ditunjang dengan adanya sehat kita. Oke. Nah diundang wong bolak-balik terus sakit-sakit itu kan mboten saged akhiripun. Mula niku untuk menyadarkan generasi muda, generasi Islam untuk hidup dalam kondisi yang bagaimana supaya kabeh umur nggih kagungane pangeran, tapi kita minimal ada usaha secara zahir menjaga kesehatan itu. Rata-rata ketika orang umur 40-45 kok sudah tidak begitu sehat, rata-rata mudanya ngawur. Waktu mudanya ya kadang-kadang waktu yang ngawur karena terpaksa itu beda. Kalian waktu ngawur karena ada pilihannya. Jadi panganannya mesti panganan sing instan itu kan ini akan melemahkan nanti ketika sudah waktunya umur 40-50 ini memprihatinkan. Terus kita ditinggal oleh orang-orang alim, ditinggal oleh kiai-kiai muda niku. Kalau kabeh terus nang kono bukan masalah ngoten, mati ya mati. Bukan nek mati sampean mati urusane sampean. Sing sampean tinggal niku lho saaken ngoten lho. Sing sampean tinggal niku saaken. Apakah sudah siap? Semisal anak sampean cilik-cilik semisal atau bojone sampean nang kono itu ya hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Apakah mboten kalang kabut? Maka penting bagi orang laki-laki itu menjaga itu semuanya. Betul memang umur itu kagungannya pangeran, tapi kita punya usaha sendiri untuk tetap menjaga kesehatan kita supaya apa? Di dalam apapun itu nanti orang gawe repoti wong, istilahnya orang gawe repoti wong. Al-khulwah wa huwa ma massahunnar, yang sudah diproses dengan api, ma massahunnar. Waqad nadhama dzalika ba'dhum faqala famin rutabin fal busri fatamar zamzam fama faqulvin summa khalwalaka al fitru, dengan sesuatu yang manis tadi. Al ityanu bi du'ail iftar wa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Niki pun apal sedanten, saking apale sampai lali wayahe buka kan ngoten, saking apale ngantos lali. Dadi mulane kadang-kadang kula niku gremeng ngeten tok. Sakjane niku kabeh ku cukup ilmune ngoten. Cuma kadang-kadang saking malese ngamalno niku lho biyen kan kados ngoten niku wis dados muga-muga mawon kita diparingi yang saged ngamalaken sedaya ilmu ngantos kapundhut kita sedaya nggih. Tingapura kalian Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan yuhafina wa yukafi mazidah ya Rabb. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami' shaykhina wa mustadina wa muallimina wa auladina wa jami' man hadara fi majlisina hadha. Allahumma ajal min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqa wa ahli ibadika sholihin al-amil nabi jabi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki ya na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.